Bab 1445. Apa gunanya berpura-pura mati? Chelsea yang dari tadi hanya berperan layaknya penonton yang berdiri di belakang Ardika, saat ini sorot mata terkejut juga tampak jelas di matanya. Hanya dengan satu panggilan telepon saja, Ardika sudah bisa menghancurkan Xian dan merebut aset milik keluarga Sang Aceh. Jangankan Huris, bahkan keluarga Sudibya juga tidak mampu melakukan hal seperti itu. Tanpa memperdulikan sorot mata orang-orang yang tertuju kepadanya, Xian mengangkat kepalanya dan berkata dengan bibir tergetar. Aku. Mohon. Ampuni aku Tuan Ardika. Oh. Sekarang kamu sudah tahu memohon kepadaku. Ardika mengerutkan keningnya dan berkata, berlututlah dengan tegak. Secara naluriah, Xian berlutut dengan tegak. Ardika mengangkat lengannya, tetapi begitu melihat wajah pria di depannya berkeringat dan berminyak, mengurungkan niatnya. Kemudian, Ardika melemparkan selembar tisu kepada pria tersebut. Xian mengerti maksud Ardika, dia segera mengambil tisu itu. Lalu di bawah tatapan terkejut semua orang, dia menyeka wajahnya hingga bersih. Pelak, melihat wajah pria itu sudah bersih, Ardika juga tidak sungkan lagi. Dia langsung mengangkat lengannya dan melayangkan satu tamparan ke wajah Xian. Satu tamparan ini, karena kamu tidak tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, hanya tahu membela orang-orangmu saja. Pelak. Satu tamparan ini, karena kamu telah menyalahgunakan wewenangmu dan menindas orang lain. Pelak. Satu tamparan ini, karena kamu tidak bermoral, hanya tahu menjilat orang-orang yang berkuasa. Bagaikan cambuk, satu demi satu tamparan Ardika mendarat tepat di wajah bundar Xian. Akibat tamparan bertubi-tubi itu, Xian merasakan kepalanya sudah pusing, tubuhnya juga nyaris terjatuh. Api amarah terpancar di matanya, seakan-akan dia akan melakukan perlawanan kapan saja. Semua orang bisa melihat dengan jelas, kebencian bergejolak dalam hati Xian. Pria itu tidak terima diperlakukan seperti ini. Namun, karena panggilan telepon tadi, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Setelah mengepalkan dan mengendurkan kepalan tangannya beberapa kali, pada akhirnya dia menerima pukulan-pukulan dari Ardika dalam diam. Setelah belasan tamparan mendarat di wajahnya, sudut bibir Xian sudah mengeluarkan darah. Sementara itu, sebagai putra Xian, melihat ayahnya dipukul oleh orang lain seperti itu, mata Dido sudah memerah. Dia benar-benar ingin mencabik-cabik Ardika saat itu juga. Namun, dia tidak bodoh. Pasti ada alasan di balik Xian bersabar untuk menerima penghinaan sebesar ini. Kalau dia bertindak gegabah, kemungkinan besar akan menimbulkan musibah besar bagi keluarga Sang Aceh. Sementara itu, orang-orang lainnya di tempat itu sudah sepenuhnya terdiam. Dalam lubuk hati mereka sudah merasa takut oleh Ardika. Siapa sangka, seorang wakil Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebuah provinsi berlutut di depan seorang anak muda, bahkan menerima satu demi satu tamparan darinya. Tidak peduli siapa yang dihubungi oleh Ardika tadi, tidak ada gunanya lagi menyelidikinya lebih jauh lagi sekarang. Saat ini Ardika adalah satu-satunya pemenang di sini. Sejak panggilan telepon itu terhubung, mereka semua sudah kalah. Saat ini, bahkan Herdun yang enggan mengaku kalah, dan terus-menerus mengatakan ingin menginjak-injak Ardika, sudah ketakutan setengah mati. Dengan bulir-bulir keringan dingin bercucuran membasahi sekujur tubuhnya, dia berdiri dengan patuh di antara kerumunan orang-orang tersebut. Dia tidak berani maju dengan gegabah lagi. Sekarang, samar-samar dia sudah mengerti kenapa Chelsea kakaknya tidak setuju dia melawan Ardika. Pemuda itu benar-benar terlalu misterius. Setiap kali kamu berpikir kamu sudah mendorongnya ke jalan buntu. Pemuda itu bisa membalikan keadaan dengan cara yang tidak bisa terbayangkan oleh Emyu. Mungkin,
Saat ini satu-satunya orang yang enggan menerima kekalahan di tempat itu, hanya tersisa Ardius seorang. Dia sama sekali tidak bersedia menerima kenyataan yang terpampang nyata di hadapannya saat ini. Namun, dia tetap menutup mulutnya dengan patuh, dia tidak berani bersuara. Bersabarlah, bersabarlah sebentar lagi. Selama nyawa terselamatkan, masih ada kesempatan untuk balas dendam. Setelah hari ini berlalu, aku akan meminta Kak Wirhan untuk menghabisi Ardika. Dia tergeletak di tanah, berpura-pura mati. Dia membisikkan kata-kata itu dalam hatinya, untuk menghibur dirinya sendiri. Namun, detik berikut tiba-tiba suara seseorang membuatnya terkejut, sampai-sampai urinnya mengalir dengan tak terkendali. Ardius, apa gunanya berpura-pura mati? Aku sudah pernah bilang, aku akan mematahkan lengan dan kakimu. Tidak tahu sejak kapan, Ardika sudah berada di hadapannya. Sambil menyeka tangannya dengan tisu, Ardika melontarkan kata-kata tersebut. Seulas senyum tipis menghiasi wajahnya. Bab 1446. Luna melakukan KDRT. Sekujur tubuh Ardius langsung menegang. Dia segera membuka matanya, kemudian di bawah tatapan terkejut semua orang, dia berteriak dengan terisak. Kak Ardika, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku sudah bersalah, aku bersedia menjadi anjingmu. Tanpa menunggunya selesai berbicara, Ardika sudah melayangkan tendangan ke arahnya. Ar! Dengan iringan suara menyedihkan, Ardius berguling-guling di tanah dengan kesakitan. Masuklah, tangani urusan sisanya. Ardika mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Levin. Kemudian, dia melemparkan tisu yang digunakannya, untuk menyeka tangannya ke tubuh Ardius dengan sembarang, lalu berbalik dan melangkah pergi. Semua orang menyaksikan punggungnya dalam diam. Hingga sosok bayangannya sudah sepenuhnya menghilang di balik lift. Mereka baru menghela nafas lega. Di Villa Cakrawala, begitu Ardika pulang, dia melihat dua wanita cantik sudah berdiri di sana. Pemandangan itu sangat indah bagaikan sebuah lukisan. Secara naluriah, Ardika menghentikan langkah kakinya, menyaksikan pemandangan indah itu sejenak. Sayang, kamu sudah pulang? Kamu baik-baik saja kan? Luna segera berlari menghampirinya, menariknya dan mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Melihat Ardika baik-baik saja, dia baru menghela nafas lega. Di mana Ardius dan lainnya? Apa yang terjadi? Tanya Luna dengan penasaran. Dia tahu Ardika memintanya untuk menunggu di rumah karena sudah tahu Ardius dan yang lainnya pasti akan beraksi lagi. Jadi Ardika pasti pergi menangani masalah itu. Hanya saja dia tidak ingin menambah beban Ardika. Karena itulah, dia pulang ke rumah dan menunggu di rumah dengan patuh. Ardika berkata dengan jujur, mereka mengundang seseorang yang katanya adalah wakil kepala Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Denpapan untuk mencari masalah denganku. Aku menghubungi Helios, untuk menangani masalah ini, masalah sudah terselesaikan. Aridus tidak akan mencari masalah dengan kita lagi. Kamu bahkan bisa meminta bantuan dari Hodam Helios? Luna terkejut sejenak lalu merasa lega. Sebelumnya, Dedi merebut jabatan Ridwan sebagai wali kota, sebagai bentuk mencari masalah dengan mereka karena tidak memberi hadiah. Ardika bernyali besar, dengan memberi hadiah kepada Helios. Sampai-sampai menyebabkan Helios marah besar. Tidak hanya mencopot Dedi dari jabatan, Helios juga melakukan pembersihan besar-besaran terhadap kediaman wali kota. Seharusnya, sejak saat itulah, Ardika menjalin hubungan dengan Helios. Tiba-tiba ekspresi Luna berubah menjadi serius. Karena masalah sudah terselesaikan, mari kita bicarakan masalah semalam. Katakan padaku dengan jujur. Hai Apa yang perlu ku katakan?
Melihat istrinya tiba-tiba menunjukkan ekspresi serius, Ardika merasakan ada yang tidak beres. Aduh! Detik berikutnya, Ardika tiba-tiba mengeluarkan suara kesakitan. Luna mencubit pinggangnya dan berkata dengan ekspresi sedingin es. Kamu berpura-pura bodoh ya? Futari sudah memberitahuku, Kak Ardika, Kak Ardika. Begitu Kak Luna pulang, dia langsung menanyakan padaku apa yang terjadi semalam. Aku sudah mengatakan semuanya kepadanya karena ketakutan. Futari berjalan ke belakang Luna dengan ketakutan, dia tampak ingin tertawa tetapi juga tidak berani tertawa. Futari, kamu telah mengkhianatiku ya? Jelas-jelas aku melakukannya demi membantumu. Begitu mendengar ucapan dari adik iparnya itu, ekspresi Ardika berubah menjadi masam. Pasti gadis itu telah memberitahu istrinya mengenai dia menyentuh Arisa dan wanita-wanita lainnya semalam. Futari menjulurkan lidahnya dan berkata, "Maaf Kak Ardika, lain kali aku berjanji tidak akan mengatakannya lagi." Begitu ya? Masih ingin ada lain kali lagi? Luna memeloti Futari dengan mencubit Ardika dengan lebih keras lagi, sampai-sampai membuat Ardika semakin kesakitan. Hingga Ardika berjanji tidak mengulangi hal itu lagi. Ditambah lagi dengan bantuan dari Futari, akhirnya Luna baru melepaskan Ardika. Ardika, apa kamu yakin Wirhan tidak akan mencari masalah lagi? Keluar Rewin Kota Gamiga belum tentu akan mempertimbangkan Hodam Helios. Kemudian sambil mengusap-usap pinggang Ardika yang dicubitnya tadi, Luna mengajukan pertanyaan itu. Ardika berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, apapun yang terjadi, kita pasti bisa menghadapinya. Di kota Banyuli, yang merupakan wilayah kekuasaan kita, jangankan Wirhan, siapapun datang ke sini, juga tidak akan ada gunanya." Namun, pembalasan dari Wirhan datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Bab 1447. Wawancara. Menjelang malam harinya. Hari ini, jarang-jarang Ardika dan Luna beristirahat di rumah. Karena itulah, mereka menemani orang rumah makan malam bersama. Selesai makan, beberapa orang anak muda yang berada di rumah itu asyik bersenang-senang sendiri. Sementara itu, Desi berjalan-jalan di luar sambil mendorong kursi roda jaki. Saat Ardika sedang mencuci piring bersama Luna, dia menerima panggilan telepon dari Jane. "Pak Ardika, apa kamu sudah melihat berita?" Amarah Jane bisa terdengar jelas walaupun hanya melalui panggilan telepon. Dengan menjepit ponsel di bahunya, Ardika bertanya sambil mencuci piring, "Apa yang terjadi lagi?" Hongkem tiba-tiba mengumumkan akan menggunakan cara lelang untuk menjalankan proses investasi. Puluhan investor sudah menerima undangan, hanya perusahaan investasi Gilra yang enggan menerima undangan. Hongkem benar-benar keterlaluan. Sudahlah. Aku akan mengirimkan video berita ke ponselmu. Ting. Tak lama kemudian, Ardika menerima video yang dikirimkan oleh Jane. "Sayang, apa kamu ada urusan?" "Sisa piringnya aku cuci sendiri saja." Luna segera melepaskan celemek Ardika, lalu mendorong suaminya keluar dari dapur terbuka itu. Begitu Ardika mengklik video tersebut, terlihat Sendo, wakil presidir baru Hongkem sedang menerima wawancara. "Pak Sendo, kali ini Hongkem menggunakan cara lelang untuk menjalankan proses investasi. Cara seperti ini sangat jarang digunakan. Apa para investor tidak keberatan?" Dengan disorot oleh kamera, Sendo yang mengenakan jas berkata dengan percaya diri. "Tentu saja tidak keberatan. Seperti yang kamu lihat sendiri, sekarang Hongkem sangat diincar oleh pasar investasi. Apa daya, karena investor yang mengirimkan proposal investasi benar-benar terlalu banyak dan benar-benar sangat tulus, dalam kurun waktu singkat, kami sangat sulit menjatuhkan pilihan. Tapi, kalau terus mengulur-ngulur waktu, juga bukan solusi yang tepat. Karena itulah, kami hanya bisa menggunakan cara seperti ini. Sesungguhnya, setelah kami mengirimkan undangan kepada para investor, mereka semua bisa menerima cara seperti ini.
Tepat setelah video berputar selama 10 detik, Ardika menerima banyak notifikasi tentang Hongkem. Semua notifikasi itu berisi tentang berita yang berhubungan dengan lelang kali ini. Ardika tahu. Kali ini, Hongkem populer di seluruh penjuru negeri dengan mengandalkan kasus Theodore, pada akhirnya juga membawa pengaruh yang buruk. Setelah Hadiman, sosok pengambil keputusan dalam perusahaan dikeluarkan dari jajaran petinggi perusahaan yang baru seakan-akan sudah kehilangan arah, bahkan sudah menggila. Karena sudah merasakan keuntungan dan popularitas dengan mengandalkan dunia maya, sekarang mereka secara gila-gilaan bekerja sama dengan perusahaan media untuk menyebarkan informasi-informasi ke internet. Selama membawa nama Hongkem, bahkan berita yang tidak penting pun juga bisa masuk dalam daftar pencarian hangat. Hongkem adalah sebuah perusahaan yang mengandalkan merek, yang merupakan fondasi bagi mereka untuk bertahan adalah kualitas barang. Sekarang, mereka malah fokus untuk meningkatkan popularitas perusahaan seperti ini. Kalau hal ini terus berlanjut, bagaimana mungkin Hongkem masih bisa seperti Hongkem yang dulu? Saat para netizen sudah mulai jenuh dengan informasi-informasi seperti itu, bahkan mulai merasa muak. Pelanggan yang berhasil ditarik oleh Hongkem kali ini, masih bisa bertahan berapa lama? Mungkin, Sendo dan yang lainnya tidak memedulikan perkembangan Hongkem dalam jangka panjang, demikian pula dengan para investor tersebut. Mereka hanya ingin segera melakukan investasi saat popularitas Hongkem sedang berada di titik puncaknya, menaikkan harga saham, memperoleh keuntungan, lalu pergi begitu saja. Kali ini, mereka sengaja menggunakan cara lelang untuk menjalankan proses investasi, juga hanya ingin menarik perhatian dan meningkatkan popularitas perusahaan sekali lagi. Walaupun masalah investasi masih belum ditentukan, tetapi tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk bekerja sama demi keuntungan bersama. Tidak peduli pada akhirnya pihak mana yang berhasil memperoleh kesempatan itu. Pihak itulah yang akan mendapatkan keuntungan besar. Pak Sendo, setahu kami, kali ini Hongkem telah mengirimkan undangan kepada para investor yang terkenal, tetapi perusahaan investor Gilra yang merupakan perusahaan investasi Kota Banyulis sendiri malah menjadi pengecualian. Kalau boleh tahu apa alasannya? Wawancara masih berlangsung. Seulas senyum dingin mengembang di wajah Sendo. Sebenarnya alasannya sangat sederhana. Ardika, manajer umum perusahaan investasi Gilra, ya, enggak salah lagi, bintang Kota Banyulis itu.